Belum selesai dinaturalisasi, calon pemain timnas Indonesia, Mees Hilgers, bakal terdepak dari predikatnya sebagai pemain termahal Asia Tenggara akibat Malaysia. Timnas Indonesia masih terus meningkatkan kualitas selagi berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada saat ini. Dalam dua laga pertama, skuad Garuda berhasil meraih 2 poin kontra Arab Saudi dan Australia pada September ini. Timnas Indonesia menahan Arab Saudi dengan skor 1-1 di Jeddah dan kemudian bermain imbang tanpa gol kontra Australia di Jakarta. Skuad Garuda akan menambah kekuatan dengan menaturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders, yang akan diharapkan tampil di bulan Oktober mendatang. Hilgers merupakan bek tengah andalan FC Twente, klub yang bersaing secara reguler di papan atas Liga Belanda Eredivisie. Pada Kamis, 26 September 2024, dini hari WIB lalu, calon bek timnas Indonesia yang berusia 23 tahun itu tampil di laga Liga Eropa kontra Manchester United. Jika sudah selesai dinaturalisasi, bek keturunan Manado tersebut akan menjadi pemain termahal di Asia Tenggara. Sebab, menurut Transfermarkt, Hilgers memiliki nilai pasaran sebesar 7 juta euro atau 119 miliar rupiah pada saat ini. Namun, predikat pemain termahal di Asia Tenggara itu bisa segera digeser jika Malaysia selesai menaturalisasi pemain keturunan Inggris, Josh Brownhill. Menurut Verfruture Talents di media sosial X atau Twitter, Federasi Sepak Bola Malaysia sedang mengurus proses dokumentasi naturalisasi Josh Brownhill. Laporan tersebut mengatakan bahwa gelandang Burnley tersebut akan melaksanakan proses naturalisasi bersama rekan setimnya di klub, Zian Fleming. Sebagai informasi, Josh Brownhill memiliki nilai pasaran 13 juta euro atau setara dengan 225,96 miliar rupiah. Nilai pasaran gelandang berusia 28 tahun tersebut hampir 2 kali lipat dari harga Mees Hilgers. Dengan nilai pasaran tersebut, Brownhill bakal mengambil alih predikat pemain termahal di Asia Tenggara dari Hilgers seketika selesai dinaturalisasi. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, merespons anggapan bahwa dirinya menyusahkan pemain lokal dengan menyinggung ranking FIFA skuad Garuda. Timnas Indonesia sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada saat ini. Jai Itzes dan kolega sudah melakoni 2 pertandingan di bulan September ini dengan menghadapi Arab Saudi dan Australia. Dari 2 laga tersebut, skuad Garuda berhasil memetik 2 poin yang mana sangat penting ketika menghadapi Arab Saudi dan Australia. Timnas Indonesia menahan Arab Saudi dengan skor 1-1 di Jeddah, selagi bermain imbang tanpa gol Australia di Jakarta. Namun, isu naturalisasi kembali mencuat setelah itu, dengan sejumlah pihak menyinggung para pemain keturunan hingga kepada persoalan tidak mengembalikan paspor. Pelatih Shin Tae-yong kini buka suara mengenai hal itu, dengan mengatakan bahwa timnas Indonesia sudah menjadi lebih baik karena tidak mudah dikalahkan, sebagaimana yang terlihat dalam laga kontra Arab Saudi dan Australia. Memang sekarang kita bisa lihat sendiri masyarakat dan fans sepak bola Indonesia sedang bahagia pastinya, kata Shin Tae-yong dalam acara Jebreyet Media di Jakarta, Kamis, 26 September 2024. Mungkin dengan adanya pemain naturalisasi mungkin kita bisa memposisikan diri kita di sini sekarang. Mungkin kalau lebih naik lagi sepak bola kita tidak akan mudah dikalahkan melawan siapapun, sambung ST. Shin Tae-yong pun merespons tentang anggapan bahwa dirinya menyusahkan pemain lokal karena banyaknya pemain naturalisasi. Sang pelatih asal Korea Selatan pun mengindikasikan keinginan membawa timnas Indonesia menembus 50 besar dalam ranking FIFA. Jadi, memang ada yang bilang menyusahkan pemain lokal, tapi tolong jangan ada yang salah sangka, ditandas ST. Kalau kita bisa naik peringkat 50 ranking FIFA, mungkin sepak bola Indonesia tidak akan mudah dikalahkan, ditambahnya. Pada saat ini, timnas Indonesia sendiri berada di peringkat ke-129 dalam ranking FIFA, naik 4 tingkat dari sebelumnya berkat hasil imbang 2 kali kontra Arab Saudi dan Australia. Berikutnya, skuad Garuda akan menghadapi Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober 2024 mendatang. Media Vietnam belak-belakan menyebut kehadiran bek FC Twente, Mees Hilgers di timnas Indonesia membuat seluruh negara Asia Tenggara ketakutan. Sorotan media Vietnam itu tak lepas setelah Mees Hilgers tampil gemilang saat membawa FC Twente menahan Manchester United 1-1 di Liga Eropa 2024-2025. Dalam laga yang digelar di Old Trafford pada Kamis, 26 September 2024, dini hari WIB itu, Setan Merah mencetak gol via Christian Eriksen sementara gol FC Twente dicetak via Sam Lammers. Mees Hilgers sendiri bermain sebagai starter selama 90 menit full dengan melakukan aksi bertahan sebanyak 15 kali atau paling banyak dari bek FC Twente lainnya. Calon pemain termahal timnas Indonesia itu membuat 8 kali sapuan, 2 kali intercept, 4 kali memenangkan duel, hingga 92% umpan sukses.
Melihat performa apik Mes Hilgers, media Vietnam yakni So HVN menilai bahwa kehadiran calon pemain timnas Indonesia itu menjadi sinyal bahaya bagi para lawannya. Tak terkecuali, So HVN menyebut bek berusia 23 tahun itu harus diwaspadai oleh seluruh negara Asia Tenggara yang bakal menjadi lawan timnas Indonesia termasuk Vietnam. Dan seperti yang diketahui semua orang, bersama rekan satu timnya, tadi malam Mes Hilgers menahan imbang Menutede dengan skor 1-1, sebuah prestasi yang harus diwaspadai oleh seluruh pemain di Asia Tenggara, ditulis So HVN dalam artikelnya. Sebelum diperkuat Mes Hilgers, timnas Indonesia sebetulnya sudah bermain sangat baik dengan kekuatan yang sebagian besar terdiri dari pemain naturalisasi. Dalam waktu dekat, jika timnas Indonesia diperkuat Mes Hilgers di skuadnya, So HVN menilai tak aneh jika Garuda kembali menorehkan prestasi gemilang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan, media Vietnam itu tak sungkan untuk mengatakan bahwa kehadiran Mes Hilgers di timnas Indonesia akan membuat tim-tim ASEAN ketakutan. Di sisi lain, timnas Indonesia sangat sulit mendatangkan pemain naturalisasinya untuk bermain di turnamen non-agenda FIFA seperti Piala AFF. Terlepas dari hal itu, proses naturalisasi Mes Hilgers dan Eliano Reijers ditargetkan akan rampung sebelum 3 Oktober 2024. Mereka diproyeksikan untuk tampil membela timnas Indonesia saat bertandang ke markas Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober 2024 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terus menambah kekuatan, timnas Indonesia siap menyongsong masa depan dengan percaya diri tinggi. Kini, tak ada lagi yang berani memandang remeh skuad Garuda. Sukses skuad Garuda bermain imbang melawan Arab Saudi, 1-1, dan Australia, 0-0, dalam dua laga terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia beberapa waktu lalu merupakan bukti kesekian ketangguhan Indonesia di pentas internasional. Sebelumnya, Indonesia menghentak dunia dengan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 serta melesat ke semifinal Piala Asia U23 2024. Dalam waktu yang tak lama lagi, tepatnya pada 10 dan 15 Oktober, tim asuhan Shin Tae-yong juga berpeluang meraih poin dari Bahrain dan Cina. Soalnya, dua pemain naturalisasi anyar, Mes Hilgers dan Eliano Reijers, kemungkinan besar sudah bisa diturunkan. Mes Hilgers dan Eliano Reijers merupakan dua anyar pemain naturalisasi yang sukses diangkut PSSI dari kasta teratas Belanda, Eredivisie. Kini, jika tak ada aral melintang, nama beken lainnya yang juga bakal dinaturalisasi timnas Indonesia adalah Mauro Zijlstra. Penyerang muda Volendam U21, Belanda, yang masih berusia 19 tahun itu tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menjadi warga negara Indonesia. Mengingat usianya yang terbilang muda, pemain keturunan asal Bandung, Jawa Barat, bakal menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia seperti halnya Jens Raven yang sudah lebih dulu memperkuat timnas Indonesia U19. Di Belanda, Mauro Zijlstra sosok pemain muda berbakat. Sebelum memperkuat Volendam U21, striker kelahiran 9 November 2004 pernah berkostum NEC U21, serta AFC Amsterdam U18. Bersama NEC U21, ia mencetak 12 gol dan sebiji assist dalam 26 laga. Saat memperkuat AFC Amsterdam U18, Mauro Zijlstra lebih sadis lagi dengan torehan 18 gol dan 11 assist hanya dalam 20 laga. Sedangkan bareng Volendam U21, ia baru hadir dalam 2 laga dengan tabungan 2 gol dan 1 assist. Kehebatan Mauro Zijlstra jelas terlihat dalam rekaman video yang tayang di kanal YouTube Yusa Nugraha belum lama ini. Sebagai striker, Mauro Zijlstra, yang memiliki tinggi badan mencapai 188 cm, begitu gesit dan menggigit. Selain jago gocek, ia juga lihat mengambil ruang tembak, baik di luar maupun di dalam kotak penalti. Mauro Zijlstra mengaku sejauh ini senang melakoni musim 2024-2025. Ya, dalam 4 pertandingan 5 gol dan 1 assist. Berjalan dengan sangat baik. Ini salah satu awal musim terbaikku, kata Mauro Zijlstra. Mauro Zijlstra juga bangga, karena dalam 4 laga ia selalu dipercaya sebagai starter dan tak tergantikan sepanjang pertandingan. Sangat bagus bagiku. Aku memang dalam kondisi yang sangat fit. Pelatihku tentunya puas melihat performaku karena aku selalu mencetak gol, imbuhnya. Setahuku, hanya ada satu pemain lagi yang selalu mencetak gol selain aku. Aku punya kontribusi gol yang sangat tinggi di tim, kata Mauro Zijlstra. Kini, Mauro Zijlstra berharap bisa secepatnya naik pangkat ke tim senior Volendam. Saya belum mendapatkan kesempatan itu. Jadi, untuk sementara aku harus bermain bagus di tim muda karena kesempatan itu pasti akan datang, kata Mauro Zijlstra. Bagaimana dengan timnas Indonesia? Mauro Zijlstra bernazar akan mencetak banyak gol jika kelak memperkuat timnas tanah leluhurnya.
Pastinya akan seperti itu, ditandas Mauro Zijlstra dengan nada mantap penuh keyakinan. Mauro Zijlstra mengamini kalau dirinya sudah melakukan komunikasi dengan PSSI. Hanya saja, ia belum bisa memastikan kapan akan segera dinaturalisasi. Tentunya sudah ada kontak dengan PSSI. Saat ini mereka lagi periksa semua dokumen. Jadi untuk sementara aku harus menunggu, ya ujarnya. Jika sudah ada kepastian dari PSSI, maka tanpa buang waktu sang wonderkid langsung terbang ke Jakarta. Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Belanda alias Sekjen KNVB, Gids de Jong menyebut timnas Indonesia tidak akan menjadi raksasa yang tertidur lagi, melainkan raksasa yang seutuhnya. Hal itu diungkapkan Gids de Jong setelah menandatangani MOU atau kesepakatan antara PSSI dan KNVB terkait kerjasama di bidang sepak bola, Rabu, 25 September 2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyambut hangat tawaran kerjasama yang diberikan KNVB untuk percepatan prestasi sepak bola Indonesia. Menurut Erick, konsistensi prestasi juara Piala Eropa 1988 itu dan pembinaan terstruktur di berbagai level usia pemain di Belanda, menjadi dasar kolaborasi antara dua federasi yang memiliki hubungan historis panjang. Kami terus berusaha untuk membangun sepak bola Indonesia dengan kolaborasi bersama pihak lain. Hari ini, PSSI menjalin kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB dalam beberapa bidang, kata Erick Thohir di Instagram pribadinya. Bentuk kerjasama itu dimulai dari peningkatan kualitas pelatih, pengembangan talenta junior maupun senior dan juga sepak bola wanita. Erick Thohir pun mengucapkan terima kasih kepada pihak KNVB yang mau membantu kemajuan sepak bola Indonesia di berbagai kelompok umur. Terima kasih untuk Sekretaris Jenderal KNVB, Gids de Jong yang sudah menganggap kami seperti keluarga dan sharing tentang bagaimana sepak bola di Belanda bisa maju seperti saat ini, kata Erick Thohir. Semoga sepak bola Indonesia dan Belanda bisa mendapat banyak manfaat dari kerjasama ini, ditambahnya. Sementara itu, Gids de Jong juga memberikan tanggapan positif terkait kerjasama yang akan dibangun oleh kedua belah pihak. Sekjen PSSI-nya Belanda itu yakin bahwa dengan sejumlah program yang dicanangkan oleh Erick Thohir dan jajarannya akan membawa kemajuan Indonesia. Bahkan, Gids de Jong memastikan bahwa timnas Indonesia yang sebelumnya dijuluki raksasa yang tertidur, kedepannya akan menjadi raksasa seutuhnya. Menurut saya Indonesia secara umum adalah raksasa yang tertidur, kata Gids de Jong. Dan dengan rencana yang Erick Thohir paparkan, Indonesia dipastikan tidak menjadi salah satu raksasa tertidur, tapi menjadi raksasa seutuhnya, ditambahnya lagi. Timnas Indonesia sendiri menjadi perbincangan hangat dunia usai sukses mengimbangi dua tim elit Asia yakni Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Dua hasil imbang itu membuat timnas Indonesia berada di posisi keempat pada klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Striker asing yang saat ini membela tim Liga 1 di Indonesia Persib Bandung, David Da Silva mengungkapkan keinginannya untuk mengenakan jersey timnas Indonesia di bawah bimbingan pelatih kepala Shin Tae-yong. Striker asal Brasil menyebut berkiprah untuk Indonesia bagaikan mimpi dan ia berdoa semoga mimpi membawa nama Indonesia di kancah internasional bisa terwujud suatu saat nanti. David Da Silva tampil sebagai top scorer Liga 1 musim lalu setelah mencatatkan 30 gol dan 26 assist untuk membantu Persib Bandung menjadi juara. Ditulis media Malaysia Makan Bola, Rabu, 25 September 2024. Menurut Da Silva keberhasilan yang diraih sebagai top scorer ini sangat berarti dalam hidupnya yang juga merupakan hasil kerja keras sepanjang karirnya sebagai pesepak bola. Ini akan menjadi penghargaan paling berarti dalam hidup setelah saya bekerja keras untuk sukses ini, kata mantan pemain Trengganu FC itu kepada Transfermarkt Indonesia saat menerima trofi tersebut. Disinggung soal masa depannya di Indonesia, David Da Silva berharap bisa membuka mata Shin Tae-yong agar memberinya kesempatan mengenakan jersey sang Garuda. Saya rasa saya akan menetap di sini, Indonesia, dan saya berharap bisa bermain untuk tim nasional juga, kata David Da Silva. Saya ingin memakai jersey Indonesia, hai Shin Tae-yong, saya di sini. Saya rasa timnas perlu mencetak lebih banyak gol, ujarnya sambil tertawa. Ini adalah mimpi. Kita harus memimpikan sesuatu yang tinggi. Semakin banyak kita bermimpi, aspirasi, semakin banyak pula kita berdoa, kata David Da Silva. Jadi saya berharap, saya termasuk orang yang terkabul doanya untuk mendapatkan kesempatan itu, mengenakan jersey timnas Indonesia, ditutupnya. Saat ini timnas Indonesia memang tengah gencar mencari stiker untuk mempertajam lini depan skuad Garuda. Mauro Zijlstra dan Jairo Riedewald digadang-gadang menjadi solusi atas tumpulnya lini depan tim merah putih.
Punggawa timnas Indonesia yang belakang namanya melejit yakni Nathan Choi Aon ternyata pernah membagikan bagaimana perasaannya setelah memutuskan untuk menjadi seorang WNI. Di bawah arahan pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, timnas Indonesia terus menunjukkan peningkatan performa dan kualitas. Tak bisa dipungkiri jika perkembangan pesat dari timnas Indonesia juga berkat kehadiran para pemain naturalisasi. Pemain-pemain seperti Jai Idzes, Kelvin Verdong, Ragnar Oratmangoen, Martin Paes hingga Nathan Choi Aon kini mengisi pos-pos utama di skuad timnas Indonesia. Hal itu juga yang membuat para pemain naturalisasi di dalam skuad timnas Indonesia perlahan mulai mendapatkan sorotan. Termasuk Nathan Choi Aon yang ternyata pernah mengungkapkan perasaannya bergabung dengan timnas Indonesia. Hal itu ia sampaikan saat dirinya diwawancarai oleh salah satu media dari Inggris, BBC. Pemain yang saat ini bermain untuk klub Swansea City, itu mengatakan satu hal luar biasa yang ia rasakan setelah bergabung dengan timnas Indonesia. Bagi Nathan, fans Indonesia adalah fans luar biasa dan sangat totalitas mendukung mereka. Pertama kali datang ke stadion sungguh menyenangkan. Kamu bisa melihat semua penggemar dan dukungannya. Dan tentu saja yang kami lakukan ini untuk membuat mereka bangga. Sungguh luar biasa, sungguh menyenangkan, kata Nathan Choi Aon ke media BBC. Meskipun dirinya mengawali karir di Belanda, Nathan mengaku kalau kali ini dirinya baru merasakan dukungan yang begitu luar biasa dari supporter. Menariknya, Nathan Choi Aon tersebut mengaku jika dukungan seperti itu tidak ada di Belanda. Selain itu, Nathan juga mengungkapkan keinginannya untuk bisa membawa timnas Indonesia mencapai level tertinggi. Menurut saya kami bisa menempatkan negara ini di peta sepak bola Asia. Pertama kali main di GBK sangat menyenangkan, jelas Nathan. Saat ini, timnas Indonesia sedang berjuang di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bersama dengan 5 tim lainnya, timnas Indonesia yang diarsiteki Shin Tae-yong memperebutkan tiket bermain di Piala Dunia 2026. Di grup C, timnas Indonesia harus bersaing dengan 3 negara langganan Piala Dunia yakni Arab Saudi, Australia dan Jepang. Sejumlah pemain keturunan Indonesia kini mendapat kesempatan besar untuk perkuat timnas Indonesia. Hingga kini PSSI gencar mencari pemain sepak bola berbakat keturunan Indonesia untuk perkuat timnas Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong diberi kesempatan untuk menyusun strategi agar timnas Indonesia dapat melaju di setiap babak serta meningkatkan peringkat skuad Garuda di dunia. Terlebih timnas Indonesia sebentar lagi akan menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Dilihat dari perkembangannya membuat timnas Indonesia kebanjiran minat dari sejumlah pemain keturunan di Eropa untuk bergabung dan perkuat skuad Garuda. Namun tidak bagi mantan bintang muda Ajax Amsterdam ini yang pernah menolak tawaran gabung timnas Indonesia. Pemain tersebut yaitu Jasper ter Heide, mantan wonderkid Ajax Amsterdam yang punya garis keturunan yakni Belanda, Korea Selatan, dan Indonesia. Bintang muda keturunan Belanda ini justru menempatkan timnas Indonesia sebagai prioritas terakhir saat melanjutkan karir internasionalnya. Jasper ter Heide lahir di Amsterdam pada 29 Maret 1999 memiliki darah Indonesia dari ibunya, sedangkan ayahnya berasal dari Korea Selatan yang diadopsi keluarga Belanda. Pemain 25 tahun tersebut memulai karir sepak bolanya bersama Akademi AS Alkmaar sebelum pindah ke Ajax Amsterdam pada tahun 2014. Di level junior, Jasper ter Heide tak tergantikan di skuad Belanda kelompok umur, mulai dari U15, U16, hingga U19. Ia bahkan satu angkatan dengan bintang Bayern Munchen, Matthijs de Ligt. Kegemilangan Jasper ter Heide di level junior tidak berbanding lurus dengan tingkat senior lantaran sulit menembus tim utama Ajax hingga memutuskan hengkang pada 2020. Pada musim berikutnya, Jasper beralih ke SC Cambuur yang saat itu juga diperkuat Ragnar Oratmangoen. Keduanya bahkan sukses membawa klub tersebut promosi ke Eredivisie pada musim 2021-2022. Keberhasilan itulah yang membuat keduanya langsung dikait-kaitkan bakal membela timnas Indonesia melalui program naturalisasi dari PSSI. Alih-alih menerima tawaran tersebut, Jasper ter Heide memilih untuk tidak menanggapi pendekatan yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Jasper ter Heide justru lebih menunggu kalau ada panggilan dari Belanda atau Korea Selatan yang menurutnya punya kedekatan khusus daripada Indonesia. Setelah itu, Jasper ter Heide masih menjadi andalan SC Cambuur meski belum mendapat panggilan dari negara yang ia harapkan yakni Belanda atau Korea Selatan. Namun secara mengejutkan, SC Cambuur memutus kontrak Jasper ter Heide pada musim berikutnya dan sempat berstatus bebas transfer selama 2 bulan. Ia kemudian direkrut oleh klub kasta keempat Liga Spanyol yakni CF La Nucía pada Maret 2023 dan mendapat kontrak selama 1 musim. Bersama CF La Nucía, Jasper ter Heide kesulitan menyegel tempat utama di sektor tengah dan hanya diturunkan sebanyak 11 penampilan. Fenomena pemain keturunan Eropa yang berbondong-bondong membela timnas Indonesia menjadi sorotan dari media Korea Selatan.
Media asal Korea itu merasa keheranan lantaran pemain-pemain asal Eropa tersebut akhirnya bersedia gabung ke timnas Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, timnas Indonesia memang tengah mendapat sorotan tajam dari sejumlah pihak lantaran gebrakan yang mereka lakukan. Dari segi prestasi, skuad Garuda sedang mengalami perkembangan yang cukup signifikan ketika berbicara kiprah mereka di kualifikasi Piala Dunia. Terbaru, pasukan Shin Tae-yong mampu menahan imbang dua tim raksasa Asia yakni Arab Saudi dan Australia dalam dua laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu sekaligus menasbihkan timnas Indonesia sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara yang belum pernah kalah dalam dua laga pertama babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Maka dari itu, untuk sementara waktu timnas Indonesia berhak menempati posisi keempat klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 atau zona aman untuk lolos ke babak selanjutnya. Bukan cuma berbicara tentang prestasi, para pemain timnas Indonesia saat ini juga menuai perbincangan lantaran banyak memanfaatkan penggawa keturunan Eropa. Terdapat pro dan kontra terkait fenomena naturalisasi yang dalam beberapa waktu terakhir masif dilakukan oleh timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong. Kendati demikian, langkah tersebut justru mampu mendongkrak prestasi sekaligus menjadikan timnas Indonesia sebagai negara yang diperhitungkan di level Asia. Di sisi lain, fenomena banyaknya pemain keturunan Eropa yang mulai berminat bela timnas Indonesia mendapat tanggapan dari media asal Korea Selatan. Melalui sebuah artikel yang dirilis Minggu, 22 September 2024, MK Sports menyoroti skuad timnas Indonesia yang memainkan 11 pemain keturunan Eropa di kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Dua pertandingan sebelumnya, kualifikasi Piala Dunia, melibatkan 11 pemain kelahiran Belanda dan Belgia, jerilis MK Sports. Media ternama asal Korea Selatan tersebut bahkan merasa heran karena pemain Eropa tersebut akhirnya mau bergabung ke timnas Indonesia setelah dilatih Shin Tae-yong. Sebagai informasi, kiprah Shin Tae-yong sebagai pelatih kelas dunia tak perlu diragukan lagi. Salah satu pencapaian impresifnya ialah pernah bawa Korsel kandaskan juara dunia Jerman. Mungkin faktor inilah yang membuat pemain keturunan Eropa khususnya Belanda pada akhirnya memilih timnas Indonesia sebagai karir internasionalnya. Kebanyakan dari mereka memilih tim nasional sepak bola Indonesia setelah pelatih Shin Tae-yong mengambil alih, ditulis MK Sports, Minggu, 22 September 2024. MK Sports menambahkan kalau Shin Tae-yong berhasil meyakinkan pemain tersebut untuk bisa membawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Dalam waktu dekat, timnas Indonesia akan kembali berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yaitu melawan Bahrain dan Cina pada Oktober mendatang. Media Vietnam menyoroti peluang menang timnas Indonesia lawan Bahrain. Pada 10 Oktober 2024, timnas Indonesia akan menjalani lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Bahrain. Kemudian dilanjutkan dengan pertandingan tandang melawan Cina pada 15 Oktober. Timnas Indonesia memiliki memori yang kurang enak dengan Bahrain. Pasalnya, timnas Indonesia pernah dibantai 10-0 oleh Bahrain dan itu menjadi kekalahan terburuk dalam sejarah skuad Garuda. Namun kini timnas Indonesia tampil sangat berbeda di bawah asuhan Shin Tae-yong. Banyak pihak yang optimis bahwa timnas Indonesia mampu balas dendam ke Bahrain karena saat ini skuad Garuda diperkuat banyak pemain naturalisasi dengan pengalaman bermain di Eropa. Apalagi nanti ketika menghadapi Bahrain, timnas Indonesia diperkirakan sudah diperkuat oleh Mes Hilgers dan Eliano Reijder. Walau begitu, rupanya media Vietnam masih saja pesimis dengan peluang kemenangan timnas Indonesia. Ada satu faktor yang menurut media Vietnam membuat timnas Indonesia disebut mustahil menang lawan Bahrain. Secara terang-terangan, media Vietnam Soha menyebutkan bahwa kehadiran pemain naturalisasi tak menjamin timnas Indonesia untuk bisa menang menghadapi Bahrain. Meski demikian, hal itu tak bisa menjamin timnas Indonesia bisa bernapas lega di saat bertemu kembali dengan Bahrain pada dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang, ditulis media Vietnam Soha. Media Vietnam tersebut mengulas bagaimana Bahrain tampil begitu baik selama babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 serta kompetisi internasional lainnya. Di babak kualifikasi kedua baru-baru ini, Bahrain menunjukkan performa impresif dengan meraih 11 poin setelah 6 pertandingan, menduduki peringkat kedua grup H di belakang UEA. Di Piala Asia 2023, tim Asia Barat malah mengungguli Korea hingga memuncaki grup E. Sayangnya, tim asuhan pelatih Dragan Talaji kalah dari tim kuat Jepang di babak knockout, ditulis media Vietnam Soha. Tak hanya itu, media Vietnam Soha juga mengungkit perbedaan jauh antara timnas Indonesia dan Bahrain dari segi ranking FIFA. Pada ranking FIFA, Bahrain juga berada di peringkat 81 dunia, lebih tinggi 53 peringkat dari Indonesia. Selain itu, Bahrain juga lebih berpengalaman dan memiliki prestasi lebih baik saat mengikuti turnamen kontinental, ditulis Soha. Besar kemungkinan Bahrain mengincar peringkat 3 atau 4 grup untuk bisa lolos.
Pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kemungkinan besar Bahrain juga akan mengincar peringkat 3 atau 4 grup C untuk melanjutkan ke babak kualifikasi keempat. Saat menghadapi Indonesia, wakil Asia Barat pada dasarnya masih dinilai sedikit lebih baik, ditulis Soha. Para pemain Indonesia memang ingin membalas di Bahrain setelah kekalahan bersejarah 0-10, sekaligus membangkitkan harapan untuk terus melaju di kualifikasi Piala Dunia selanjutnya. Media Vietnam lantas menyebutkan faktor yang bisa membuat timnas Indonesia mustahil kalahkan Bahrain. Namun, jika Bahrain bermain sesuai kekuatan sebenarnya, pelatih Shin Tae-yong dan anak asuhnya dipastikan akan menghadapi banyak kesulitan dan mungkin akan merasakan buah pahit melawan pesaing langsungnya, ditulis media Vietnam Soha. Tentunya para pemain timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong akan berusaha keras untuk bisa kalahkan Bahrain. Berbagai reaksi supporter Jepang melihat pemain naturalisasi timnas Indonesia yang terus mengalami peningkatan dan memberikan peran signifikan. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong mengemas 2 poin dan menempati peringkat keempat klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.